Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Ika Oktavianti dari Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi, tiada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah sehingga kita harus lebih adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Sahabat inovasi, saat ini kita sudah kedatangan seorang mahasiswa inovatif dari Universitas Tridinanti. Selamat datang pada Mas Rama Denata ya. Ya. Oke, panggilannya Mas Rama. Rama. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang inovasinya Mas Rama yang diberi judul Sensor Asap Rokok dengan Internet of Things ya, IoT. Benar. Nah, ini sebelumnya di depan kita sudah ada prototipenya ya. Benar. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih apa latar belakangnya sehingga punya ide untuk membuat sensor asap rokok ini. Silakan Mas Rama. Oke, buat latar belakangnya itu sendiri kan dapat kita ketahui biasanya kebanyakan ruangan AC atau ruang-ruang perkantoran itu dia emang perlu ruangan khusus untuk merokok kan. Oke. Jadi di situ buat kita membatasi kadar asap dalam ruangan tersebut ya aku kepikiran buat ngadain ide bikin alat ini, jadi gitu supaya dari alat ini sendiri dapat membatasi dan memberi himbauan kepada para perokok bahwa asap tersebut sudah memenuhi ruangan. Oke. Gitu. Nah ini bisa diceritakan nggak cara kerjanya atau gimana cara membangunnya atau gimana cara dia memberikan warningnya gitu? Oke. Buat cara kerjanya itu sendiri kan kita menggunakan microcontroller. Oke, microcontrollernya itu kita menggunakan ESP32 yang bisa kita koneksikan ke WiFi. Jadi dia bisa mengirimkan data secara online ke aplikasi Blink. Jadi kita di sini juga menggunakan sensor MICS 5524 sebagai sensor dari asap rokok itu sendiri. Dia mengukur kadar karbon monoksidanya. Nah, jadi itu secara otomatis ya? Iya benar. Jadi kan asap rokok itu mengandung kandungan karbon monoksida kan. Jadi di situ si sensor itu sendiri menangkap karbon monoksida dari asap rokok itu, kemudian dia mengirim data dan sinyal ke ISP itu sendiri. Kemudian ISP itu sebelumnya kita konekin dulu ke internet yang udah kita atur dalam codingnya. Ya. Setelah itu kita bisa pantaunya melalui ada LCD di situ dan dari aplikasi Blink dari gadget kita kan. Nah, untuk outputnya itu sendiri kita di sini menggunakan buzzer dan ada fan DC. Jadi begitu persentasenya itu di atas 70% yang memberitahukan kalau kadar asap rokok itu udah cukup tidak baik dalam ruangan itu, dia akan memberi himbauan buzzer dan fan DC itu akan nyala. Karena kita menggunakan relay. Relay itu sistemnya kayak saklar magnetik gitu. Jadi bisa diatur dari mikronya itu sendiri. Jadi dia akan menimbulkan apa tuh? Apa bunyi bip 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 gitu? Ya atau kalau buat gimana? buzzer itu sebagai himbauan seperti alarm. Jadi bunyinya akan bip bip gitu. Bisa disesuaikan gitu ya? Iya, bisa disesuaikan presentasinya tuh mau seberapa tingkatnya. Ini udah mulai kapan Mas? Dari mulai ide sampai akhirnya diuji cobakan itu? Buat ide itu pertengahan tahun 2023. Buat mulainya itu sekitar bulan 10-11 2023 kemarin. Ya. Manfaat apa nih yang ingin dicapai ya dari adanya sensor asap rokok ini yang bisa diaplikasikan di masyarakat gitu? Seperti yang kita tahu kan kalau ngerokok itu kurang baik kan buat kesehatan. Jadi untuk membatasi dan mengurangi para perokok, kita menciptakan alat ini untuk dalam sebuah ruangan yang khusus untuk merokok gitu. Agar kadar asap yang nggak terlalu berlebihan dan para perokok dapat mengurangi, kita akan menciptakan alat ini. Pengennya begitu. Nanti kalau ini kan posisinya masih bentuknya prototipe ya. Berarti yang kotak warna hitam ini ya? Iya, kotak dalam hitam itu tuh merupakan mikronya itu sendiri. Terus ada relaynya untuk ngontrol si fan DC sama buzzernya itu, sama LCD juga. Berarti itu cukup dipasang di dalam ruangan yang memang ditunjukkan untuk smoking room gitu ya? Gitu. Nah dampaknya sendiri ada nggak yang sudah dirasakan setelah diuji cobakan? Misalnya, dia akhirnya berhasil berjalan seperti yang kita inginkan gitu? Ya, kalau buat kerja si alat ini sendiri, udah kita uji coba, cukup responsif dari sensornya itu sendiri, dan cukup dapat
bekerja sesuai keinginan kita lah. Jadi gitu. Ada nggak batasan ruangannya harus sebesar apa untuk di cover sama alat ini gitu? Kemungkinan kan sensor ini akan kita taruh di atas plafon gitu Ceiling kan. ya? Iya, di atas ceiling. Jadi kemungkinan maksimal lah 4 sampai 5 meter persegi Oh buat gitu, ruangan itu 4 sendiri. kali 5 meter ya? Ya, 4 sampai 5 Oke, meter oke, persegi. oke. Jadi lumayan cukup besar juga yang Iya, bisa cukup di-cover besar. oleh alat ini berarti ya? Iya, soalnya kita taruhnya di atas tadi. Oke. Harapan ke depannya kira-kira seperti apa nih Mas yang bisa diharapkan dari adanya ini? Buat harapan sih sebenarnya kita kepengennya dari kampus Trinanti juga alat ini bisa dikembangkan lagi. Dapat diakses oleh seluruh gedung perkantoran, gedung-gedung yang mempunyai ruangan khusus merokok gitu, dapat diimplementasikan dan dapat digunakan pada user-user perokok juga. Gitu. Oke, mahal nggak kalau dari segi biaya produksinya? Buat dari segi relatif biaya itu kan tergantung dari komponen yang kita gunakan juga gitu. Oke. Berhubung kita di sini emang desain khusus PCB gitu sama komponen-komponen lainnya, jadi cukup lumayan pricey. Oke. Berarti memang nanti apabila dikembangkan mungkin bisa dibuat lebih ekonomis gitu Iya, ya, bisa sehingga ekonomis bisa soalnya. dijual lebih luas gitu ya. Oke, sahabat inovasi, silakan Mas Rama untuk memberikan pesan dan kesannya kepada sahabat inovasi kita yang nonton nih. Oke. Silakan. Yang pertama-tama pesannya saya ingin berterima kasih dulu kepada pihak kampus Universitas Trinanti, kepada ketua pelaksana pembuatan alat ini juga, kepada Pak Wahyu dan kedua prodi Elektro Trinanti Bu Dina. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih telah mensupport saya untuk membuat alat ini, dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke. Terima kasih sekali lagi Mas Rama atas waktunya. Mudah-mudahan ini karena memang manfaatnya sangat besar sekali ya kalau dikembangkan dan menjadi memang ditempatkan di ruang-ruangan yang merupakan smoking room gitu ya. Seperti di bandara kan juga ada smoking room. Jadi sudah ada kadarnya sendiri yang jangan sampai melebihi ya. Jadi kalau udah itu berarti harus ada yang keluar nih, berhenti dulu merokoknya gitu ya. Dikurangin gitu. Oke. Kami tunggu lagi inovasi berikutnya. Nanti kita undang lagi di podcast kita. Terima kasih Mas Rama. Sahabat inovasi, untuk informasi lebih lanjut tentang adanya inovasi ini dapat meninggalkan pertanyaan ataupun komentar di kolom komentar podcast YouTube kami. Tetap ingat kita punya jurus 4S, setiap orang adalah inovator, setiap masalah bisa menjadi peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Jumpa lagi bersama kami di podcast One Day One Innovation selanjutnya. Salam inovasi.